Tahukah Anda, dalam setiap proses yang terdapat di sebuah perusahaan memiliki sebuah tujuan atau ujung yang dimana proses tersebut akan menjadi sebuah syarat sebelum tujuan tersebut dapat tercapai secara seutuhnya. Dan tahukah Anda bahwa semua proses tersebut haruslah memiliki sebuah kontrol yang tersentralisasi ataupun terpusat, sehingga kesalahan maupun kekurangan ataupun hal-hal yang kita inginkan dapat dipantau untuk menghasilkan hasil yang memiliki standar dan juga integrasi secara prosesnya maupun hasilnya nanti. Migacor merupakan perusahaan makanan yang telah banyak membuka outlet cabangnya di berbagai tempat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dengan menu yang tidak asing lagi bagi khalayak kaum muda maupun kaum tua dan kaum yang lainnya, dengan kompetitor yang bertambah, maka dari itu luas dan rumitnya proses bisnis yang ada mengharuskan perusahaan untuk menata kembali setiap proses bisnis dan juga mengintegrasikannya dengan manajemen informasi sistem agar memudahkan proses pemantauan flow bisnis. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai TPS dan juga MES, saya akan memberikan sedikit overview mengenai TPS dan juga MES. Jadi, TPS atau lebih tepatnya kita kenal sebagai Transaction Processing System merupakan suatu proses dalam suatu organisasi yang dimana di dalamnya terdapat aliran yang berupa data ataupun informasi dan juga kawan-kawannya yang akan menjalani dari proses pemindahan tepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tempat di sini merupakan suatu tempat berdirinya suatu data, jadi bukan hanya sekedar uang ataupun barang. Jadi di sini data tersebut akan melewati sebuah proses yang nantinya akan menuju suatu tujuan untuk dilakukan eksekusi untuk melakukan sebuah proses selanjutnya agar dapat tercapai. Dan yang kedua terdapat namanya MES atau Management Information System. Manajemen informasi sistem merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengkontrol, mengintegrasi suatu banyaknya TPS itu yang dimana berisikan data-data maupun informasi yang nantinya dapat dikontrol oleh administrator ataupun seseorang internal dari sebuah bisnis itu. Maka dari itu, MES ini merupakan suatu wadah yang sangat penting karena MES ini akan menjadi titik kontrol dan pusat dari proses dan output dari setiap TPS yang telah diberikan dari setiap TPS sebelumnya. Migacor merupakan perusahaan makanan yang telah banyak membuka cabangnya dengan berbagai outlet yang telah tersedia di Indonesia ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, dengan menu yang khas dan tidak jauh beda dengan banyak kompetitornya. Migacor haruslah membuat suatu sistem yang dapat memanipulasi segala luas dan rumitnya proses bisnis yang ada di Migacor. Oleh karena itu, muncullah sebuah anggapan atau sebuah sebutan yang dinamakan dengan TPS atau Transaction Processing System dan juga Manajemen Informasi System yang dapat memudahkan pemantauan bisnis serta kontrol bisnis secara terintegrasi dan juga terstandarisasi sehingga dapat menjawab segala kekurangan yang ada di Migacor tersebut. Butuh tempat curhat tapi nggak ada yang bisa dipercaya, atau sesuatu yang tabu sampai-sampai nggak mau diceritain ke teman, ceritain aja, dicurhat saja. Di sini pelanggan atau bitcoin kalian akan dipertemukan dengan psikiater yang tentunya sangat friendly banget, jadi tidak perlu takut apalagi nervous. Tenang, mereka juga bakal beri kamu solusi, jadi bukan hanya omong kosong, karena mereka sendiri telah bergerak sesuai apa yang kamu keluhkan. So let's join us di curhat saja. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Migacor sebagai perusahaan manufaktur dan prosesnya, inilah sedikit overview dan juga terdapat flowchart mengenai proses bisnis dalam penyetokan barang gudang dan alat masak yang ada di perusahaan Migacor. So let's check it out dan kita akan langsung membahas selanjutnya.
So, di sini kita akan membahas dua transaction processing system di dalam perusahaan Megacor yang bertujuan untuk manufaktur barang. Nah, yang pertama terdapat perawatan alat masak, dan yang kedua terdapat pada kesediaan barang mentah atau bahan untuk memasak. So, pada TPS yang pertama, pada bagian pengecekan stok bahan masak. Nah, di perusahaan Megacor pada bagian pengecekan stok bahan masak terdapat dua transaksi. Yang pertama, apabila bahan masak tersebut masih fresh, masih segar, masih bisa dipakai, dia akan masuk ke dalam input data yang dimana menerangkan bahwa bahan-bahan tersebut masih layak dipakai. Dan yang kedua, apabila bahan masak tersebut sudah basi karena bahan yang dipakai untuk Megacor merupakan sebuah perusahaan food and beverage, yang berarti bahannya ya bahan mentah yang memiliki waktu tenggang untuk dipakai dan layak konsumsi. Oleh karena itu, apabila sudah tidak layak konsumsi, maka dimasukkan ke dalam bahan yang sudah basi dan akan dihapus dari data yang sudah terdapat pada tabel data yang sebelumnya. Di sini bila kita tinjau dari segi data dan juga informasi, terdapat dua flow. Yang pertama adalah input data mengenai bahan yang masih layak pakai, dan juga input data yang telah mengalami masa kadaluarsa atau expired. Nah, di sini terdapat perubahan data menjadi informasi karena data yang sebelumnya masih berupa data mentah dan belum terdefinisi. Semisal data untuk brokoli yang masih segar. Nah, brokoli yang banyak itu kita belum bisa mendefinisikan itu sebagai informasi, namun masih berupa data karena kita belum tahu itu brokolinya menjadi bagian dari yang masih basi atau yang sudah fresh. Nah, di situ kita masih mendapatkan bahwa brokoli itu masih berupa data dan akan menjadi informasi ketika kita memberikan label pada brokoli tersebut menjadi brokoli yang sudah basi maupun brokoli yang masih fresh. Setelah kita memberikan label pada brokoli tersebut, barulah brokoli tersebut menjadi sebuah informasi karena memiliki sebuah value dan siap diinput ke dalam database yang nantinya akan dimunculkan ke MES. Yang transaction processing system yang kedua terdapat pada pengecekan kelayakan alat masak atau peralatan masak. Nah, di sini peralatan masak akan dicek kelayakannya apakah sudah berkarat atau masih bisa digunakan. Nah, alat-alat tersebut masih berupa data dan nantinya akan menjadi informasi ketika melakukan pengecekan, dan juga ada pemberian label setelah memberikan sebuah klarifikasi apakah alat ini sudah karatan, layak pakai atau sudah layak dibuang. Nah, di sini kita ambil contoh ketika sebuah spatula. Nah, spatula misalnya ada 88 buah. Nah, 88 buah spatula ini akan dicek satu persatu dan akan disortir. Kira-kira mana nih yang ada karatnya sehingga tidak layak pakai, dan juga mana nih yang masih kinclong atau cuma sedikit kekurangannya sehingga bisa diperbaiki. Nah, setelah kita memberikan label, maka spatula tersebut dapat dikelompokkan dan disortir menjadi sebuah informasi yang dikumpulkan ke dalam database dan nantinya akan ditampilkan ke dalam manajemen informasi sistem pada manufaktur. Pada bagian manajemen informasi sistem Megacor terdapat dua aliran TPS yang masuk ke dalam manajemen informasi sistem pada bagian manufaktur. Nah, di sini yang pertama TPS-nya berasal dari pengecekan kelayakan bahan masak yang basi atau yang tidak basi, dan juga yang kedua pada bagian TPS yang kedua terdapat kelayakan peralatan masak. Nah, di sini pada manajemen informasi sistem akan muncullah dua hasil informasi yang telah disortir dan dikumpulkan dari kedua TPS tersebut, dan kemudian akan muncul sebagai suatu overview atau suatu rangkaian kecil yang nanti akan membantu seorang administrator ataupun manajer dalam mengkalkulasikan atau memproses atau memberikan arahan lebih lanjut dari hasil data yang telah dikumpulkan oleh TPS. Nah, konklusi dari perusahaan Megacor pada bagian manufaktur ini ialah yang pertama, kedua TPS tersebut, yang pertama dari pengecekan alat bahan masak dan juga kelayakan peralatan masak akan disortir semua data tersebut, dan nantinya ketika data tersebut atau alat bahan masak tersebut atau peralatan masak tersebut
setelah disortir dan diberikan label mengenai kelayakannya, nah barulah data tersebut menjadi sebuah informasi yang dikumpulkan ke dalam database masing-masing dan kemudian dikumpulkan pada suatu manajemen informasi sistem yang nantinya administrator tersebut dapat mengecek dan juga memproses dari tampilan yang dimunculkan di manajemen informasi sistem sebagai manufaktur perusahaan mie gacor. Dan inilah contoh dari mockup TPS dan MES dari perusahaan manufaktur mie gacor. Selanjutnya pada perusahaan penyedia jasa curhat, yakni curhat saja, yang memiliki 4 TPS dan juga 1 MES pada jenis human resource. Berikut saya tunjukkan sebuah flowchart. Pada TPS yang dipakai ini terdapat 4, yakni yang pertama ialah TPS pada proses pemesanan pelanggan, dan yang kedua ialah TPS pada pencocokan data penguat seperti KTP, KK, akte kelahiran dan lain-lainnya, dan yang ketiga terdapat input data ke dalam machine learning yang nantinya keluhan yakni data tersebut sendiri akan dipelajari oleh machine learning untuk proses selanjutnya, dan yang terakhir ialah pengkategorian dari psikiater untuk memudahkan proses pencocokan antara klien dan keluhan serta psikiater yang akan ditemui. Pada bagian transaction processing system yang pertama, yakni pada proses pemesanan pelanggan yang dilakukan secara individual oleh pelanggan tersebut. Di sini pelanggan tersebut akan dimintai sebuah berbagai data seperti nama, daerah, nomor kartu keluarga, dan juga berbagai dokumen penguat seperti nomor kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga kartu tanda penduduk. Nah, di sini mereka disebut sebagai data, kumpulan data dari pelanggan itu yang akan menjadi acuan dasar sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, data tersebut merupakan masih berupa sebuah kumpulan dan belum menjadi informasi. Nah, setelah data tersebut diinput ke dalam database yang menyimpan semua data dari pelanggan tersebut serta keluhan yang telah ditulis sebelumnya, barulah ketika database tersebut mengisi dan mengisolasi dan juga telah mengsortir berbagai data tersebut menjadi sebuah informasi yang telah memiliki label. Misal nama ialah nama, di bawahnya ada nama, dan juga daerah, ada daerah banyak sekali dari berbagai pelanggan yang telah menuliskannya. Nah, di sini barulah tersebut menjadi informasi dikarenakan data tersebut telah memiliki label dan telah memiliki sebuah nama sehingga dapat dikategorikan sebagai informasi. Selanjutnya pada transaction processing system yang kedua terdapat proses pencocokan data dengan data real yang ada di data pemerintahan. Nah, di sini akan menentukan verifikasi dari data yang diberikan oleh pelanggan, terutama pada bagian dokumen penguat seperti KTP, nomor KK, akte kelahiran, dan juga nomor dari kartu keluarga tersebut apakah ini asli atau bukan. Nah, di sini informasi yang telah didapatkan dan telah diinput ke database yang sebelumnya. Nah, semua data pelanggan, informasi pelanggan tersebut akan diteruskan dan diolah ke server pemerintahan dan akan dikembalikan dalam bentuk verifikasi apakah ini valid atau tidak valid. Nah, untuk proses transaction processing system yang ketiga, yakni input data ke dalam machine learning atau mesin pintar yang belajar dari data yang diberikan. Nah, di sini informasi yang telah diberikan dan terverifikasi oleh database yang sebelumnya, yakni pada database pemerintahan, dan kemudian kembali lagi dalam bentuk verifikasi. Nah, apabila data tersebut telah sampai kembali ke database kita, nah informasi tersebut akan dimasukkan ke machine learning untuk diolah dan juga dipelajari, terutama pada bagian keluhan yang diberikan oleh pelanggan. Nah, keluhan ini memiliki banyak jenis, misal ini keluhan berupa masalah percintaan atau keluhan berupa masalah finansial. Nah, di sini keluhan tersebut tidak boleh hanya memiliki satu kategori. Nah, karena bahasa merupakan sesuatu yang abstrak dan memiliki banyak jenis,
diperlukanlah sebuah otomasi sistem yang berupa machine learning ini untuk mempelajari berbagai bahasa bentuk-bentuk yang tidak ada acuan dasarnya karena bentuknya abstrak. Nah, machine learning hadir untuk mengkategorikan berbagai bentuk dari bahasa yang bermacam-macam itu untuk kemudian diberikan label apakah ini masalah percintaan, finansial, atau bahkan keluarga. Kemudian pada TPS yang keempat terdapat penyaringan atau penyeleksian dari psikiater ya. Karena psikiater ini memiliki bidang tertentu dan kita tidak dapat memberikan judgement atau sebuah keputusan bahwa psikiater bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, di sini kita mempermudah untuk mencocokkan manakah psikiater yang dapat menyelesaikan masalah percintaan, masalah keluarga, atau bahkan masalah finansial. Nah, psikiater ini kita melakukan uji coba, kita memberikan beberapa seleksi dari perusahaan untuk memberikan label apakah psikiater A ini dia dapat menyelesaikan masalah percintaan atau tidak, apakah psikiater C ini dapat menyelesaikan permasalahan keluarga atau tidak. Nah, di sini akan terjadi perubahan dari data ke informasi yang sebelumnya data berupa psikiater secara umumnya yang dapat menyelesaikan masalah tapi belum secara spesifik. Nah, untuk itu di dalam segi informasi dari data seorang psikiater yang masih umum menjadi lebih spesifik pada bagian informasi selanjutnya, sehingga psikiater yang telah diseleksi akan menjadi sebuah informasi yang nantinya akan dicocokkan dari hasil keluhan yang telah dipelajari oleh mesin learning. Nah, setelah pengkategorian psikiater yang tadi yang telah kita beri label apakah dia percintaan, finansial, atau keluarga, nah kita pertemukan di manajemen information system di perusahaan curhat saja ini. Kita mencocokkan antara keluhan yang telah dipelajari dan dikategorikan oleh machine learning tersebut, apakah itu percintaan, keluarga, atau finansial. Kemudian kita pertemukan di manajemen information system. Nah, di sini akan bertemu dua informasi dari keluhan dan satu lagi dari psikiater. Kemudian kita mencocokkan. Kemudian pada bagian manajemen information system ini akan keluar menjadi sebuah informasi bahwa pesanan tersebut telah dapat dideploy atau teruskan ke proses selanjutnya, yakni pemberitahuan kepada pelanggan mengenai psikiaternya, jam dia kapan bisa bertemu, mau melakukan pertemuan secara daring ataupun luring. Nah, di sini di bagian manajemen information system dapat dilakukan dua cara, yakni manual, pencocokan yang manual ataupun pencocokan secara otomatis dari machine learning. Nah, di sini administrator hanya cukup memantau ataupun dapat mengganti secara manual. Pilihan tersebut dapat dipilih secara suka hati dari pihak perusahaan atau administratornya. Jadi, setelah pemaparan yang telah saya berikan tadi, saya menyimpulkan menjadi 4 aspek dalam presentasi kali ini. Nah, yang pertama pada segi data, yang kedua data aspek, dan yang kedua ada information aspek, ketiga pada segi TPS itu sendiri, transaction processing system, dan juga yang terakhir pada segi manajemen information system. Nah, pada bagian data aspek, yakni di mana data tersebut masih dalam proses input dan belum memiliki label dan masih dalam proses pengiriman data ke database dan belum memiliki sebuah label atau kategori yang spesifik mengenai data tersebut. Nah, data tersebut masih berupa data mentah, yang berarti data tersebut belum memiliki value lebih dan belum mencapai ke tingkat informasi. Nah, selanjutnya pada segi informasi, di sini data tersebut yang telah dilakukan input ke database dilakukan seleksi atau pelabelan dari setiap data tersebut untuk diberikan value yang lebih spesifik sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah digunakan
untuk menjalankan proses yang ada di suatu bisnis, baik seperti di curhat saja maupun di Migazor. Selanjutnya pada segi transaction processing system. Nah, di sini adalah membahas semua proses lempar tangkap atau input output pada suatu bisnis, yang dimana proses tersebut ini tidak hanya mencakup pada segi yang biasa kita kenal finansial. Nah, tidak hanya sebatas pada bagian finansial, input output tersebut bisa jadi dalam bentuk sebuah data ataupun suatu informasi yang bergerak pada suatu bisnis. Nah, data tersebut kita lakukan input, kemudian proses tersebut akan dikeluarkan output sebagai bentuk dari proses seleksi dari proses tersebut untuk dilakukan eksekusi pada proses selanjutnya. Selanjutnya pada bagian manajemen informasi sistem. Nah, pada bagian MES ini merupakan output, kita bisa bilang sebagai simpelnya ialah suatu kumpulan dari output dari berbagai TPS yang ada untuk ditampilkan pada MES, yang berarti MES ini menjadi sebuah wadah kontrol, pusat kontrol dari berbagai TPS tersebut untuk dilakukan pemantauan sehingga dapat mempermudah para administrator untuk menghindari kesalahan dan melakukan pendeteksian terhadap informasi yang tadi diolah sebelumnya. Sekian dari pemaparan saya yang singkat tadi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pengucapan ataupun penyebutan sesuatu yang kurang relevan dan mungkin kurang mendalami dari segi pemahaman Anda. Nah, silakan tulis komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe pada channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa.